Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Semoga hari-hari kalian menyenangkan teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya selama ini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol di bawah ini agar membantu kami channel ini semakin berkembang. Dan kami doakan teman-teman semoga diberikan keberkahan hidup, kemudian rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melihat ya percobaan eksperimen ya dari profesor-profesor ya untuk membuat sebuah makhluk, teman-teman. Seperti apa videonya, langsung kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Eksperimen teman-teman ya. Hewan rekayasa genetika. Berbagai hewan yang telah dimodifikasi secara genetik untuk ditujukan untuk memproduksi obat, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya tahan terhadap penyakit, dan sebagainya. Namun gak semua berita rekayasa genetika itu bener loh. Daripada tertipu sama hoax, yuk kita bahas bareng-bareng dalam video. Untuk memastikan ya teman-temannya, ini asli atau enggak. Yang pertama, mari kita lihat gambar hewan yang sempat menghebohkan jagat maya ini. Disebut-sebut bahwa hewan dalam kemasan ini adalah hewan hasil rekayasa genetika yang bisa hidup dan menjadi hewan peliharaan. Gak sedikit orang loh yang penasaran ingin punya hewan ini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita hewan peliharaan ya, kalau kita tahu itu ya anjing, kucing, dan sebagainya teman-teman, itu bisa kita pelihara. Ngapain kita harus membuat sebuah makhluk untuk khusus kita pelihara? Ya aneh juga sih sebenarnya. Namun, apakah benar ada hal semacam ini? Terungkap bahwa hewan yang disebut-sebut sebagai hewan rekayasa genetika ini bernama GenPet. Ya, namanya. Dalam promosinya, GenPet, GenPet adalah hasil sistem biogenika 4 yang tersedia dalam 7 tipe kepribadian yang berbeda, menggunakan proses yang disebut dengan zygote microinjection, zygote microinjection metode yang menguntungkan untuk menggabungkan DNA atau memasukkan protein tertentu tapi namanya dari spesies yang manusia, teman-teman ya. GenPet sendiri dikatakan terbuat dari namanya manusia pengen melakukan sebuah percobaan, kemudian mereka ingin membentuk atau membuat sesuatu nanti diakui oleh manusia. Nah, khawatirnya nanti yang dibuat oleh manusia itu sendiri nanti mengancam jiwa manusia. Sebenarnya itu, teman-teman ya. Antara jenis tikus dan ubur-ubur tertentu. Meski dikemas seperti ini karena sedang hibernasi dan akan aktif saat dinyalakan, terlihat sangat keren layaknya dalam film-film science fiksi ya. Namun, sayang sekali, GenPet hanyalah karya seni instalasi media campuran yang terbuat dari plastik, lateks, dan bahan lainnya buatan seniman Adam Grandis. Berarti ini bukan sebuah eksperimen sungguhan, teman-teman ya. Jadi, hanya karya seni, teman-teman, yang dibuat ya. Proyek tahun 2005 ini dibuat sebenarnya untuk mengkritik praktek rekayasa genetika itu sendiri dan telah ditampilkan di beberapa galeri seni rupa dan pameran museum di Kanada dan Eropa. Saking realistisnya, banyak orang yang sampai ketipu kalau ini benar-benar hewan peliharaan yang bisa dibeli. Jadi udah jelas ya, kalau ini bukanlah hewan rekayasa genetika asli, alias bukan eksperimen ya dari seorang profesor, teman-teman. Selanjutnya ada sebuah foto seekor tikus yang pada bagian kulit sisi tubuhnya itu memiliki bentuk menyerupai telinga manusia. Apa itu? Foto ini menimbulkan berbagai kontroversi karena sangat mengkhawatirkan. Namun apakah benar ada hasil rekayasa genetika semacam ini? Kalau rekayasa seperti ini ya disebut gagal ya, teman-teman. Ternyata ini bukanlah editan loh, Pop Gengs. Proyek rekayasa genetik ini disebut dengan Vacanti Mouse atau E-Mouse. Berlangsung sejak tahun 1996, eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh duo bersaudara ahli bedah Harvard, yaitu Joseph Vacanti dan Charles Vacanti. Tujuan eksperimen ini dimaksudkan untuk menciptakan bagian tubuh manusia agar bisa membantu menumbuhkan bagian tubuh manusia yang lahir tanpa telinga atau memiliki bentuk telinga yang tidak sempurna, serta mengatasi kekurangan organ. Bersama dengan tim peneliti, mereka lalu mengembangkan perancah atau struktur sementara yang dibuat dari bahan biocompatible dan bioabsorbable yang dapat menghilang seiring berjalannya waktu. Perancah ini lalu ditaburi dengan sel-sel tulang rawan, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator. Setelah itu, mereka menanamkan struktur itu pada tikus dan hidup bersamanya. Telinga ini juga tidak selamanya tumbuh pada tikus mungil ini kok. Setelah diteliti, tim eksperimen pun melepaskan telinga dari tikus. Namun di akhir era 90-an, hasil penelitian memicu protes keras dari pecinta hewan dan kelompok agama. Apakah kamu adalah pro atau kontra atas penelitian Jadi ilmuwannya itu membuat telinga yang tujuannya bagi teman-teman ya, atau orang-orang yang tidak memiliki telinga, untuk menumbuhkan telinga. Iya, kalau telinganya tumbuh di sini, teman-teman. Kalau di manusia tumbuh di lain tempat, nah itu bahaya juga, teman-teman ya. Ini Tapi yang pasti, telinga dalam tubuh tikus ini adalah
fakta. Ya. Jadi tikus itu untuk Mari sebagai kita pindah ke percobaan. foto hasil rekayasa genetika berikutnya. Coba perhatikan foto hewan raksasa ini. Gede banget ya. Dikabarkan bahwa hewan ini merupakan hasil perkawinan antara kuda Belgia dan rusa besar atau yang lebih dikenal dengan nama Moose. Makanya gak heran kalau hasilnya bisa segede ini nih. Namun foto ini mengundang banyak tanya dari netizen. Apakah benar rusa dan kuda bisa dikawinkan dan menghasilkan hewan segede ini? Nggak tahu ya. Juga sempat bertanya-tanya sih Pop Gengs. Walaupun memang masuk akal. Soalnya kuda dan rusa kan sepertinya masih sepupuan. Bentuk badannya aja mirip. Jadi rusa besar alias Alkes alkes nama ilmiahnya ya, adalah salah satu spesies rusa terbesar yang hanya bisa ditemukan hidup di hutan boreal dari Norwegia sampai Kanada sepanjang arah ke timur. Sedangkan kuda dari Belgia memang juga dikenal sebagai salah satu ras terkuat dan tertinggi di antara ras kuda lainnya. Ya wajar aja sih kalau dikawinkan bisa menghasilkan anak raksasa. Tapi Asli yang nggak gak ya, wajar sebenarnya ya adalah foto hewan ini. Karena ini hanyalah editan dari foto asli pria yang memegang kuda Belgia ini. Aduh, aku juga hampir kena tipu deh. So, nggak pakai lama, yuk berikan Hoax ya, sampel teman-teman. hoax pada gambar ini. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian itu yang membuat orang itu curiga ya, atau mungkin mengakui bahwa itu adalah memang penelitian atau eksperimen, dan juga mencurigakan juga apakah seperti ini hasilnya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Yang jelas penelitian itu dibuat untuk pengetahuan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian cocok dengan channel ini silahkan subscribe ya. Kemudian membantu channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Enjoy your life ya. Please subscribe, like, and share.